خصوصيتهم بنة السلامة والعافية وطول العمر في طاعة الله ورسوله على كل ما نوى به سلف الصالح بسير النبي وآل النبي. الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Syafa'atul ulama wa tafdiluhum 'alal 'ubbad. Wa akhraja Abu Syaikh wa Dailami an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma Iza ijtama'a al-'alimu wal-'abidu 'ala as-sirati qila lil-'abid udkhulil jannata wa tana'am bi ibadatik wa qila lil-'alim kif huna fashfa' liman ahbabta fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syuffi'ta faqama maqamal anbiya'. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita masih berbicara tentang kelebihan ilmu dan ulama sampai kepada pembahasan tentang syafaat ulama dan kelebihan mereka para ulama dibanding ahli ibadah. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Idza ijtama'a al-'alimu wal-'abid 'ala as-sirati, apabila terkumpul orang alim dan ahli ibadah di atas jembatan Shiratal Mustaqim, qila lil 'abid, maka dikatakan kepada ahli ibadah, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga, wa tana'am bi ibadatik, dan nikmatilah engkau dengan ibadah engkau. Jadi ketika di atas titian Shiratal Mustaqim antara orang alim dan orang abid, orang ahli ibadah ini langsung disuruh masuk ke dalam surga dan disuruh menikmati semua apa yang ada dalam surga karena ibadah orang abid tadi. Wa qila lil alim, dan dikatakan kepada orang alim, kif huna, jadi disuruh berhenti di sini. Fashfa' liman ahbabta, maka berilah syafaat kepada orang yang engkau sayangi, orang yang engkau cintai. Jadi antara dua orang ini masing-masing, yang satu disuruh masuk langsung ke dalam surga, disuruh langsung menikmati kenikmatan yang di dalam surga. Cuman yang lebih hebat lagi orang alim. Jadi orang alim ini
Disuruh berhenti dulu. Kif huna. Kamu jangan masuk ke surga dulu. Beri syafaat, bantuan kepada orang-orang yang kau inginkan. Nah, ini untungnya orang alim. Jadi siapa-siapa yang diinginkan oleh orang alim, yang jelas orang-orang yang dekat dengan mereka, murid-murid mereka. Kif huna, berhenti di sini dulu. Lalu Nabi kita, fa innaka la tashfa'u li ahadin. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan syafaat kepada salah seorang pun illa syufi'ta, melainkan engkau diberikan izin untuk memberikan syafaat itu. Faqama maqamal anbiya, maka orang alim tadi dia berdiri menempati posisi para nabi. Jadi ini harapan kita dengan berkat guru-guru kita, mudah-mudahan mereka nanti memberikan syafaat kepada kita seberataan. Nah, mereka berkata, ini si fulan selamatkan, ini si fulan, ini muridku, ini dulu pernah duduk sama aku. Nah, bahkan dikatakan namanya sama dengan nama orang alim itu bisa dapat syafaat. Baru sama nama, apalagi berkumpul dengan mereka. Nah, inilah kelebihan orang alim tadi. Makanya ulun katakan perkataan Imam Syafi'i dalam pertemuan yang telah lalu, aku heran dalam satu kumpulan keluarga tidak ada yang menjadi orang alim. Jadi Jasidin ajibtu min usratin, heran aku kalau satu kumpulan keluarga salah seorang daripada mereka tidak ada yang menjadi orang alim. Nah, jadi kita niatakannya, on ada anak, cucu, ada cucu, buyut, ada buyut, apa ke bawahnya? Nah, ya Allah, sampai ke bawah. Niatkan dalam hati ada salah seorang dari keluarga kita yang menjadi orang alim, dengan harapan mereka nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, kemudian lagi wa akhrajah Khatibu an Utsman radhiyallahu taala anhu. Riwayat daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Awwalu man yashfa'u yaumal qiyamah, orang yang pertama yang memberikan syafaat pada hari kiamat adalah al-anbiya, para nabi. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Tsumma syuhada, kemudian yang ketiga para syuhada. Nah, jadi rintitannya ulama itu adalah setelah para nabi mereka memberikan syafaat. Ulama yang bisa memberikan syafaat itu adalah ulama yang mengamalkan dengan ilmunya. Jadi bukan hanya berisi ilmu tapi kada mengamalkan. Ulama yang bisa memberi syafaat adalah al-amiluna bi ilmihim, mereka yang mengamalkan dengan ilmunya. Nah, jadi pangkat ulama ini di bawah para nabi. Setelah para nabi memberi syafaat, ulama diberikan juga leluasa untuk memberikan syafaat. Wa huwa an Anasin, dan riwayat juga daripada Sayyidina Anas, fadlul alim ala ghairihi ka fadlin nabi ala ummatihi. Kelebihan orang alim atas yang lainnya itu seperti kelebihan nabi atas umatnya. Jadi bandingan ini, kelebihan orang alim atas yang lainnya selain orang alim ini sama seperti kelebihan nabi terhadap umatnya. Nah, ini pangkat orang alim ini luar biasa. Wa huwa aidan an Jabirin radhiyallahu anhu, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya.
Muliakanlah oleh kalian akan para ulama, sesungguhnya mereka itu adalah pewarisnya para nabi. Faman akramahum, barang siapa yang memuliakan para ulama, faqad akramallaha wa rasulah, sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi kita disuruh oleh Nabi kita untuk memuliakan para ulama, penyambungnya lisan para nabi. Siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Nah ini masih kelebihan tentang para ulama. Nah kemudian lagi, ajru man ballaga ilman wa wizru man katamahu. Pahala orang yang menyampaikan ilmu dan dosa orang yang menyimpan akan ilmu. Wa akhraja Ibnu Asakir an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, man 'allama ayatan min kitabillah, barang siapa mengajarkan satu ayat daripada kitab Allah, au baban min ilmin, atau yang mengajarkan satu bab daripada ilmu, anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah, maka Allah akan kembangkan pahalanya sampai hari kiamat. Nah, ini untungnya orang nama ajar Al-Quran atau satu bab tentang ilmu, pahalanya terus berkembang sampai hari kiamat. Satu ayat kita ajarkan kepada orang, atau satu bab ilmu kita ajarkan kepada orang lain, pahalanya terus berkembang, bertambah sampai hari kiamat. Ini kita mesti jadi guru. Bisa saja ilmu yang kita dapat kita sampaikan lawan keluarga kita. Contoh anak kita lajari membaca doa makan, bisanya dapat pahala. Kita lajari doa sebelum guring, bisanya dapat juga pahalanya. Nah memang yang ganal itu pahalanya orang-orang yang pertama kali membangun, muassis satu pondok pesantren mulai awal sampai sekarang terus berkembang pondoknya, berapa pahala yang mereka dapat. Satu bab saja yang mereka ajarkan, sampai hari kiamat terus berkembang pahala mereka. Nah ini untung benar ini. Ada kehitungan lagi pahala. Muridnya mengajar ke muridnya, muridnya mengajar ke muridnya. Terus berputar. Orang yang pertama yang mengajarkan, mereka terus bertambah pahalanya sampai hari kiamat. Nah, wa akhraja Ibnu Majah an Mu'adz bin Anas, man 'allama ilman, barang siapa mengajarkan akan satu ilmu, falahu ajru man 'amila bihi, maka baginya pahala orang yang mengamalkan dengannya. Kita ajarkan ilmu, diamalkan oleh orang lain, kita dapat pahalanya. Wala yanqusu min ajril 'amil, dan tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang yang mengamalkan. Jadi kita yang menyampaikan diamalkan oleh orang lain dapat, yang mengamalkan kada berkurang pahalanya. Nah ini untungnya lah. Makanya guru TK itu ganal pahalanya. Mulai kada tahu tuh dilajari ini a, ba, ta. Jadi kalau kau dianggap remeh guru TK itu, dari situ mereka bisa membaca Al-Quran. Nah terus pahalanya mengalir. Kemudian lagi, wa akhraja Ahmad an Mu'adz radhiyallahu an, la yahdiyallahu bika rajulan, sungguh bahwa telah memberi petunjuk oleh Allah dengan sebab engkau akan seorang laki-laki, khairun laka minad dunya wa ma fiha,
itu lebih baik bagi engkau daripada memiliki dunia dan isi-isinya. Saikung tuh orang dapat petunjuk, dapat hidayah, asbab kita itu lebih baik daripada kita memiliki dunia lawan isi-isinya kita sedekahkan. Kita mau hadir majelis ilmu, boy kawan, kita ke majelis. Gara-gara kita rutinnya hadir. Nah, ini lebih baik daripada memiliki dunia lawan isi-isinya. Atau kita postingan ini kan di handphone aja kan, status WA. Subuh ini pengajian guru si fulan, hadirilah. Berapa orang nang hadir gara-gara nya maulah pamflet kenapa? Lebih baik daripada memiliki dunia lawan isi-isinya. Nah, jadi sedikit saja. Jadi boleh jadi nang tukang ketik, tukang ulah-ulah pamflet, pengumuman-pengumuman. Nah itu pahalanya bisa jadi lebih banyak daripada kita. Berapa mereka yang dapat hidayah dengan sebab iklan tadi? Nah dari situ mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah jadi ringan juga ujiannya. Nah, tinggal posting aja. Posting. Menang tuha-tuha ini kata meti HP lagi pang. Nah anu-anu nih kan yang bisa medit apa segala macam. Nah, jangan sampai kalah kita lawan iklan-iklan dunia. Orang kan pada-padanya promo iklan ini, pasangnya pun kita. Nah, minimal mengimbangi mereka. Dan satu orang saja dapat hidayah gara-gara kita, lebih baik bagi engkau ya Nabi kita daripada memiliki dunia lawan isi-isinya. Nah, ini orang dapat hidayah. Cuman nang alih ini baik membawai orang-orang nang terminal nang paling nyaman nih pengajian di masjid. Orang ke masjid ini berarti sudah siap mendengar pengajian. Nah nang susah ini membawai orang nang di pinggir jalan, nang duduk di gardu bendom, bawai ke masjid. Nah ini berisiko gana. Nah, kalau dakwah di dalam masjid ini nyaman, kita duduk tuntung, kan? Tapi mereka yang terjun ke lapangan, nah ini yang berat. Jadi salah satu ulun lihatlah metode mereka itu membawai orang itu dirangkul kayak ini nah, dipusuti, masya Allah luar biasa ini, dipijat-pijat, lu lama ada orang dah. Perlu melihati cara mereka dakwah nang terjun ke lapangan tuh salah satunya diuruti, masya Allah luar biasa ini. Itu sudah tersentuh mereka. Nah memang ujiannya berat juga. Coba siapa yang mereka yang mengubah gereja jadi masjid di luar negeri? Mereka yang terjun ke lapangan, nang membawa ke pelosok-pelosok nang masjid kada taurus, musala kada taurus. Mereka yang terjun ke lapangan. Nah itu jauh pahala mereka lebih besar karena lebih susah daripada kita nang dakwah di dalam masjid. Walaupun sama-sama dapat pahala di sisi Allah. La yahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Jadi asbab hidayah. Maka sering doa para dai ilallah itu, Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah jadikanlah kami penyebab orang dapat petunjuk. Karena pahalanya yang sangat ganal tadi. Riwayat lain, khairun laka min humurin na'am, lebih baik daripada dapat onta merah. Bahari itu bila onta warna merah itu larangnya luar biasa. Nabi memperumpamakan lebih baik daripada memiliki onta berwarna merah.
Kalau orang dapat petunjuk gara-gara kita. Nah makanya kita jangan sekali-kali mencaci ulama. Boleh jadi mereka dengan sebab ilmu mereka berapa banyak orang yang dapat petunjuk dari ilmu yang beliau sampaikan. Kemudian al-ghudu war-rawahu ilal masajid fi ta'limil ilmi afdalu indallah minal jihad fisabilillah. Riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Al-ghudu, ghudu itu maknanya adz-dzihabu awalan nahar, pergi di awal siang. War-rawahu, kalau rawah itu pergi di akhir siang. Orang yang pergi di awal siang dan di akhir siang menuju masjid untuk belajar ilmu syar'i, ilmu agama, itu lebih afdal di sisi Allah dibanding jihad fisabilillah. Nah, ya nang di wadah kita tuh banyak subuh pengajian. Tuh wudu, al-wudu ilal masjid, yang pergi di awal siang, maksudnya pagi habis subuh menuju masjid untuk belajar ilmu lebih baik di sisi Allah dibanding jihad fisabilillah. Atau di akhir siang, ya habis maghrib Pak. Jadi dikatakan orang-orang yang begawi di pasar itu usahakan sebelum pergi ke pasar diawali dengan amal akhirat. Usahakan subuh itu amal akhirat, baru ke pasar. Nah nanti setelah bulik di pasar, usahakan di akhir hari ditutup dengan amal akhirat. Yang kedua, kalau bisa, dikatakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab beliau itu, jangan kita buka pendahulunya pada orang. Bagus buka toko di pasar itu taduli sedikit pada orang dan tutup berdahulu. Yang ketiga kata beliau, jadikanlah di pasar itu seperti di dalam masjid. Bawa Quran, bawa tasbih, bawa dalail. Jadi orang-orang dahulu itu di pasar ada nangkawa sembahyang 300 rakaat. Jadi juru pinanya kada payus aku berjualan. Mun sempat kawa 300 rakaat. Ada nangkawa baca tasbih 30.000. Mereka menjadikan masuk ke dalam pasar itu sama dengan ke masjid. Kenapa mereka seperti itu? Karena orang yang berzikir ketika orang banyak lalai kepada Allah, jauh pahalanya lebih besar dibanding orang yang berzikir di tempat yang banyak ingat kepada Allah. Kalau di masjid berzikir kepada Allah, itu wajar memang tempatnya. Tapi kalau di pasar kau berzikir, makanya kan bacaan masuk pasar itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca itu masuk ke dalam pasar, dia dapat 1 juta kebaikan. Itu di Martapura tuh di gerbangnya ada tulisannya. Dapat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kejahatan. Lalu orang-orang dahulu sengaja mereka ke pasar hanya untuk tujuan membaca zikir itu supaya dapat pahala. Nah untung ini namanya di pasar. Asal dia menggunakan fasilitas itu. Masih? Nah orang-orang yang tidak dilalaikan ketika di pasar daripada mengingat Allah, ketika azan berkumandang mereka pergi ke masjid. Ini berjualan yang kada dilalaikan oleh daripada meninggalkan zikrullah. Minimal jersiden bila sudah azan tutup toko, karena sudah tuntas sembahyang boleh pulang. Asar tutup pulang. Nah kayak di Mekah, nah, kan Mekah Madinah itu bila sudah azan udah tahu urusan lagi siapakah tuh tutup. Nah cuman menutupnya di situ nyaman, nggak ada tutup dong, tinggalkan udah aman aja. Di wadah kita bermasalah.
Nah itu termasuk orang nang berjualan nang kada dilalaikan daripada urusan dunia. Namun kau kayak itu berjualan bah harus banget. Dulu di Berebah itu ada ngaran Sidin Ami Amit meninggal sudah. Itu bila ke pasar Sidin bawa Quran, pasar ngaji sambil nunggu jual tapih Sidin ngaji. Karena bila ada orang layani. Nah, salah satu yang paling nyaman dia bawa tasbih sambil jaga toko sambil bawa tasbih. Itu pahalanya luar biasa di sisi Allah. Nah, kembali. Nah, orang yang pergi di awal siang untuk ke masjid belajar ilmu atau di akhir siang untuk belajar ilmu lebih afdal di sisi Allah dibanding jihad fisabilillah. Riwayat lain ada yang mengatakan man ghada ilal masjid, barang siapa pergi ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali ingin mempelajari kebaikan atau ingin mengajarkan kebaikan, maksudnya ilmu, maka pahalanya seperti pahala haji yang sempurna. Jadi kita hari ini dapat pahala haji ini. Riwayat Imam Tabrani ini ada di sini disebutkan, orang yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk belajar kebaikan atau untuk mengajar, maka adalah baginya seperti pahala haji yang sempurna. Pahala haji yang sempurna. Nah, mudah-mudahan dapat pahala haji ya Allah. Nah, ya Allah kulihal kalau kita simpulkan semua kelebihan tentang fadilat menuntut ilmu agama ini kelebihannya sangat luar biasa. Makanya ilmu ini kada diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan terhadapnya. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita dipilih bisa hadir di majelis ilmu ini, anugerah yang sangat besar. Ada kami pengajian malam Kamis tuh, itu orangnya paling 12, tunggu lingkungan meninggal ya, beberapa orang udah meninggal. Cuman ada satu orang Sidin tuh sebelumnya kan suka majelis, cuman di akhir hayat tinggal beberapa bulan lagi ulun mah hitungnya Sidin tuh meninggal. Jalun mana si bulan tuh ada lagi meninggal sudahnya. Untungnya di akhir hayatnya Sidin mati dalam keadaan rajin turun istiqamah nuntut ilmu. Jadi pas di akhir hayat tiap malam Kamis turun Sidin, tiap malam turun sampai meninggal, kadang lagi turun garing meninggal dunia. Nah ini meninggalnya jelas orang itu mati syahid. Nah, jadi jangan sampai dilepas titel kita menuntut ilmu itu sampai akhir hayat, dengan tujuan harapan kita mudah-mudahan mati kita mati syahid akhirat. Itu aja tujuannya. Begawi pensiun ya umur sekian pensiun bolehlah, berdagang istirahat boleh, tapi nuntut ilmu niatkan sampai akhir hayat supaya dapat titel kita mati syahid akhirat. Nah, ayyuma rajulin atahullahu ilman, siapapun seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, fakatamahu, lalu dia simpan ilmunya, kada disampaikan ilmu yang dimilikinya, aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar, maka Allah belenggu, Allah jadikan di mulutnya tali atau istilah sapi itu di hidungnya ditarik, dibelenggu pada hari kiamat dengan belenggu daripada api neraka. Jadi ada ilmu sampaikan, jangan disimpan ilmu yang kita miliki. Bila kita mampu aja menyampaikan, ada orang minta lajari, kita mampunya lajari. Nah, tergantung ruang lingkupnya lagi. Jadi lagi ada yang khusus keluarga, ada yang memang untuk pribadi seorang. Nah, kalau kita bisa menyampaikan ilmu, sampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan disimpan. Khawatir masuk dalam kategori
Allah belenggu nanti pada hari kiamat dengan belenggu daripada api neraka. Nah, kemudian lagi ikhlasun niat fi talabil ilmi. Niat yang ikhlas ketika menuntut ilmu. Nah, ini penting ini. Pasang niat kita hadir untuk ilmu semata-mata karena Allah Ta'ala, mencari ridha Allah Ta'ala, menghilangkan kejahilan. Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah. Riwayat dari Abu Hurairah, barang siapa belajar akan satu ilmu dengan tujuan semata-mata karena Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya, dan dia tidaklah mempelajari akan ilmu tadi kecuali untuk mendapatkan mata benda daripada dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapati bau surga nanti hari kiamat. Nah, jadi orang yang nuntut ilmu tujuannya supaya dapat aradun minad dunia, tujuan daripada dunia, pangkat, harta, kemewahan, pujian. Ini Nabi kita, orang ini tidak akan mendapatkan bau surga. Mencium baunya nggak ada, apalagi masuk. Makanya kita saling mendoakan mudah-mudahan diberikan keikhlasan baik yang belajar ataupun menyampaikan ilmu. Nang bahaya ini nang menyampaikan. Nang menyampaikan ini bahayanya luar biasa. Jadi nanti ada 3 orang. 1 orang alim. Jadi ujar Allah, engkau ketika di dunia menyampaikan ilmu karena Allah kah? Jadi jerang inggi karena Allah. Jadi jar Tuhan, kadzabta, dusta ikan. Dahulu engkau menyampaikan ilmu pada waktu di dunia supaya dikatakan engkau orang alim. Sudah engkau dapatkan gelar itu kan? Kada kau pandir lagi orang alim. Jadi tidak kau dikatakan karena Allah kah dahulu ikan menyampaikan ilmu? Inggih dusta ya Tuhan. 1. Yang kedua, orang sugih. Jadi ujar Allah Ta'ala, dahulu engkau menyumbang karena Allah kah? Inggih karena Allah. Kadzabta, dusta engkau. Dahulu engkau nyumbang di dunia supaya dikatakan engkau ini pemurah. Sudah engkau dapatkan gelar itu kan? Pemurah. Yang ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Dahulu engkau berperang karena Allah kah? Ini karena Allah, dusta. Dahulu engkau dikatakan supaya dikatakan gagah berani di medan perang. Jadi ujar Allah Ta'ala, bawa 3 orang ini, seret mereka ke dalam api neraka. Jadi ilmu yang kita miliki kalau tidak karena Allah Ta'ala bisa membahayakan kita. Harta yang kita sumbangkan kalau tujuannya hanya ingin dipuji bisa membahayakan kita. Tenaga, kehebatan waktu berperang kalau bukan karena Allah, ini bisa membahayakan kita nanti hari kiamat. Makanya bahayanya luar biasa kalau kita kada menjaga niat ketika menyampaikan ilmu. Jadi masing-masing mendoakan mudahan kita selamat. Jadi bukan berarti ketika kada ikhlas kada menyampaikan ilmu, enggak. Jadi ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, nahnu natlubul ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Dahulunya kami pun nuntut ilmu itu bukan karena Allah, ada tujuan-tujuan aradat dunia. Tapi lawas kelawasan sambil dilatih hati, fa aba ayyakuna illa lillah, lalu akhirnya hati ini menjadi enggan lillah juga. Tapi terus dilatih. Udah depan langsung ikhlas. Ada kadang bisikan-bisikan tujuan untuk ini, tujuan untuk itu, untuk dunia, untuk pujian, untuk pangkat. Nah, kalau tujuannya seperti itu, yang Nabi kita katakan di sini, dia tidak akan mencium bau surga. Naudzubillah. Jadi kita pasang niat kita semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allamal ilma, barang siapa belajar akan ilmu, liyubahiya bihil ulama,
supaya berbangga-bangga dengan ulama. Oh, bersaing nuntut ilmu supaya dipadahkan alim, lebih alim daripada si fulan. Au yumariya bi sufaha, atau tujuannya nuntut ilmu supaya mendebat orang-orang bodoh. Jadi nyaman kalau berilmu, orang-orang bungol ke pinggir. Itu berilmu. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau supaya orang-orang berpaling perhatiannya kepada kita. Jadi ketika berilmu, orang ketujuan lawan kita. Masyarakat ketuju, jamaah ketuju. Napa ujar Nabi kita? Kalau tujuannya ini, adkhalahullahu jahannam, Allah masukkan akan dia ke dalam neraka jahannam. Nauzubillah. Nah, ini sekali lagi ini berat memang. Nah, jadi harus kita menjaga hati supaya betul-betul ikhlas ketika belajar ilmu atau menyampaikan ilmu, bukan tujuan apa-apa, hanya semata-mata karena Allah. Kemudian lagi riwayat Dailami, man izdada ilman walam yazdad hudan, barang siapa bertambah ilmu. Nah, ini buat takut kita juga, ilmu bertambah setiap hari. Guru si fulan dapat faidah ini, ilmu si fulan pak ini materi ini. Walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuknya. Ilmu bertambah, tapi berdagang masih bunguli orang. Ilmu bertambah tiap hari, masih bunguli orang, masih nipu orang. Hudan yang ada dapat. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak bertambah daripada Allah melainkan tambah jauh orang daripada Allah. Ilmu bertambah tapi petunjuknya ada dapat. Nauzubillah. Ya, mudahan kita selamat semuanya. Jangan sampai ilmu bertambah tapi petunjuk kada dapat daripada Allah. Man izdada ilman summa zada ala dunya hirsan, barang siapa bertambah ilmu kemudian bertambah tamaknya terhadap dunia. Ilmu bertambah tapi lawan dunia tambah rakus. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak bertambah daripada Allah melainkan bertambah jauh daripada Allah. Nah, jadi ilmu bertambah tapi takutnya enggak ada, tambah rakus dengan dunia. Wa fi riwayatin, riwayat lain, izdadallahu alaihi ghadaban, Allah tambah atasnya murkanya. Nah, jadi ilmu nang manfaat itu nang membuat orang tambah zuhud daripada dunia. Minimal kada masuk ke dalam hati dulu urusan dunia. Kemudian lagi hadis mursal riwayat Husain Hasan, ma min abdin yaktubu khutbatan, tidaklah daripada seorang hamba, yaktubu itu artinya khutbah atau pidato, menyampaikan tausiah, ceramah, illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamah ma arada biha, melainkan Allah akan menanyai daripada khutbahnya tadi pada hari kiamat, tujuan apa dia nyampaikan ilmu. Nah, ini karena kita nak nyampaikan ini. Jadi seseorang nyampaikan ilmu, pidato, ceramah, apa yang kita sampaikan itu nanti ditanya oleh Tuhan, tujuan kita menyampaikan itu untuk apa? Supaya dipuji kah atau untuk apa? Nah, ini tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau pernah pidato, guru kami bercerita, itu kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi itu pidato, kalau Sidin perang orang. Oh, itu hebatnya pidato Sidin. Lalu Sidin setelah bulik ceramah, timbul perasaan merasa hebat apa yang disampaikan. Akhirnya Sidin minta kepada supirnya supaya turun di masjid. Lawas, karena naik-naik ke motor. Jadi akhirnya supirnya turun cari. Sekalinya Sidin melepas jubah Sidin, membersih WC, ngusuk WC masjid. Jadi ujar supir, wahai Syekh, kenapa pian jadi sampai membersih WC?
Jadi tadi aku pidato merasa hebat apa yang aku sampaikan, timbul kesombongan, supaya hatiku menjadi tawadu, aku membersihkan WC masjid. Nah itu dahulu orang-orang seperti itu. Nah ini kalau dia malakan, ya Allah, bila pindah sombong singgah ke masjid bersih WC. Melatih hati supaya jangan sampai timbul kesombongan. Nah berat memang apa yang kita sampaikan, itu jadi ditanya oleh Tuhan, kembali nyampaikan karena Allah kah ya Tuhan. Nah khawatir ini ujar Allah, kadzabta, engkau dusta. Nah, qala Ja'far ibnu Sulaiman rahimahullahu taala, pakana Malik ibnu Dinar, adalah Imam Malik bin Dinar, idza haddatsa hadza, apabila beliau meriwayatkan hadis ini, nah ketika menyampaikan khutbah akan ditanya hari kiamat tujuannya untuk apa, baka Malik bin Dinar pasti menangis, hatta yang qati'a, sampai terhenti sidin. Summa yaqulu, lalu beliau berkata, atahsabuna anna aynaya taqirru atau taqirru atau taqarru bi kalami alaikum wa ana a'lamu anna Allah sa'ili anhu yaumal qiyamah. Apakah kalian menyangka bahwasanya kedua belah mataku ini merasa senang dengan perkataanku atas kalian? Kalian menyangka aku ini himunglah menyampaikan ini. Wa ana a'lamu, sedangkan aku tahu bahwasanya Allah nanti akan menanya aku pada hari kiamat. Ini tanggung jawab besar. Nah, jadi apa yang kita sampaikan semua nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada berisiko ini jadi makmum. Imam sama. Imam berisiko nyampaikan ilmu, berisiko. Nah, kalau dengar aja aman sudah. Jadi makmum paling aman sudah. Anak tuli makmum enggak ada apa-apa. Makmum bacaannya katanya fasih, aman aja. Tapi kalau jadi imam, nah, kada semua orang bisa jadi imam. Nah. Allah Ta'ala berkata, ma aradta bihi, apa yang kau inginkan dengan apa yang telah kau sampaikan. Fa'aqulu, lalu aku katakan, ujar Malik bin Dinar, ya Rabb antas syahidu ala qalbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menyaksikan apa yang ada dalam hatiku. Laulam a'lam annahu uhibbu ilaika, seandainya aku tidak mengetahui bahwasanya menyampaikan hadis ini lebih dicintai kepada engkau, lam aqra ala isnaini abadan, niscaya aku tidak membaca atas dua hadis selama-lamanya. Karena ini tuntutan, mau kada mau harus disampaikan. Tinggal mengatur hati supaya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama, adab kita ketika menuntut ilmu itu perbaiki niat kita. Jaga niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, ikhlas niat ketika menuntut ilmu. Yang kedua, ketika orang sudah menjadi talib ilm, penuntut ilmu, dia sibuk membersihkan zahir dan batin daripada segala yang menyalahi syariat. Jadi orang penuntut ilmu itu dikatakan baju itu harus bersih, pakaian bersih, badan bersih, hati bersih. Jangan penuntut ilmu baju rigat, tapi kada betapas. Jadi orang penuntut ilmu harus bersih. Rambut bersih, sisingut bersih, janggut bersih, bulu-buluan bersih. Ciri penuntut ilmu dia bersih. Bulu katiak kada sampai 40 hari cukur. Yang paling nyaman memang bulu katiak itu paling bagus dicukur. Cukur itu halaknya, kalau bahasa kitab tuh halak tuh dicabut, jangan bekarik. Nah paling nyaman mencabutnya itu pakai kapur. Tunggu jangan terlalu banyak, panas. Cabuti. Jadi orang penuntut ilmu
luar dalam bersih. Luar dalam bersih. Yang ketiga, penuntut ilmu harus tawadhu, rendah diri dengan seorang guru. Walaupun umpama gurunya itu ilmunya jauh di bawahinya, atau gurunya lebih muda daripadanya. Karena ilmu itu kadang bakalan didapat kalau orang itu hadir dalam hati keadaan sombong. La yanala ilma, tidak akan dapat ilma al mutakabbiru, satu orang nang sombong, nang kedua al mustahyi, orang nang malu. Jadi kalau supan sombong ini kada bakalan dapat ilmu. Jadi harus tawadhu sebagai penuntut ilmu. Yang ketiga, yang keempat ujar ulama, di antara adab kita menuntut ilmu bahwa memandang gurunya dengan pandangan ihtiram, hormat dan mengagungkan. Jadi ujar Imam Rabi, aku kada berani minum di hadapan Imam Syafi'i karena haibah Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i ngajar, ini orang-orang dulu lah, mereka minum aja kada wani. Bahkan sebagian mereka ketika hendak belajar itu lebih dahulu bersedekah dan mereka berdoa, Allahumma stur aiba muallimi anni, ya Allah tutuplah aib guruku daripada aku, wala tadhhab barakata ilmihi anni, dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya daripada aku. Karena guru itu manusia juga, pasti ada kekurangan. Tapi kalau melihat kekurangan guru, maka khawatir kita tertutup dari keberkahan mereka. Nah, harus memandang dengan pandangan hormat. Yang kelima ujar ulama, bersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang kotor, hasad, ria, sombong dan segala macam. Yang keenam, adab kita menuntut ilmu, tajannubul la'bi wal abas, menghindari bermain-main dan abas. Abas ini memang susah. Abas ini mengerjakan sia-sia ketika di majelis ilmu. Ngorek telinga, ini abas. Mencabut bulu hidung, abas. Hal-hal yang kada papaidah. Ini wabil khusus memang diterapkan di pondok pesantren. Bahari kami itu kalau belajar itu ada santri melihat jam itu empihan sudah, wallahu alam. Berarti hendak lakas doon tuntung, atau sepeda rabah, lalu mata santri semuanya ke sana. Jadi si guru kami, wallahu alam bisawab, empihan sih. Seharusnya kan belajar kemana arah guru, pas sepeda rabah semua santri menghadap ke sepeda. Ini namanya al-abas, abas. Jadi adab-adab di majelis ilmu diantaranya menjaga daripada bermain-main dan bersifat abas. Boleh jadi kadang kita kadang memperhatikan hal-hal yang sepele seperti ini, itu pengaruhnya kadang bisa berpengaruh kepada semangat beribadah. Kenapa? Tuhramul barakah, keberkahan di majelis kada kita dapat. Kenapa? Satu, kada ikhlas. Yang kedua, kada ada ainil ihtiram. Yang ketiga, mungkin kita kada menjaga kemurnian majelis di dalam ilmu. Itu boleh jadi penyebab kenapa kita kada dapat hudan tadi. Hudan. Ilmu bertambah, tapi hudannya kada bertambah. Boleh jadi sebabnya kita mengesampingkan adab-adab ketika menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan berkat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita di dunia akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan kepada kita semua dengan harapan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nanti sambungannya wasiatus Syekh Al-Bakri lil Muallif, nasihat tentang Syekh Bakri kepada pengarang kitab ini tentang masalah ikhlas. Salah hilafnya maaf, wal afu minkum bisirin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.